Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap terus bersemangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 tentang wujud dan sifat benda. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan baca basmalah ya. Yuk, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dengan bacaan tadi akan memudahkan kita untuk belajar bersama-sama untuk hari ini. Mari kita ikuti bersama pembelajaran hari ini. Wujud dan sifat benda. Di alam ini ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan pelajari satu persatu sifat dari wujud benda tersebut. Sifat benda padat, yaitu 1. Memiliki bentuk dan ukuran tetap. Perhatikan pensil berikut. Pensil ini jika kita letakkan di atas meja, kemudian kita pindah ke dalam gelas, maka bentuk dan ukurannya tetap. Akan tetapi, untuk benda padat, bentuk bisa mengalami perubahan jika dikenai suatu gaya. Contohnya dengan cara menekan, memotong, memukul, atau menarik benda tersebut. Contohnya pada plastisin yang kita rubah menjadi beraneka bentuk, ataupun kertas yang dipotong atau disobek, atau pada kayu juga bisa kita rubah jadi almari, meja, dan kursi. Sifat yang kedua yaitu dapat diraba. Benda-benda padat seperti buku, meja, baju, dan yang lainnya kita dapat raba sehingga kita bisa merasakan permukaan benda-benda tersebut. Sifat benda cair. 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah. Perhatikan air yang ada dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Kemudian saat kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuk akan menyerupai gelas. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya, air yang mengalir dari hulu ke hilir. Juga pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu, atau ketika kalian menuangkan air minum ke dalam gelas. Ketiga, dapat melarutkan benda. Perhatikan gambar berikut. Saat kita membuat teh manis, kita sering menambahkan gula pasir ke dalam air tersebut dan kita aduk secara merata. Apa yang akan terjadi? Gula dapat larut dalam air teh atau sering disebut dengan melarut. Peristiwa melarutnya benda akan menghasilkan larutan. Keempat, permukaan benda cair selalu datar. Perhatikan gambar berikut. Botol berisi air, ketika kita letakkan dalam posisi tegak atau lurus, permukaannya akan datar. Begitu juga ketika kita miringkan, permukaan air pun selalu datar. Berikutnya yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil atau sering disebut dengan kapilaritas. Ini dapat kita lihat pada kompor minyak. Minyak yang ada di bawah akan masuk melalui celah-celah kecil pada sumbu, sehingga pada bagian atas kita dapat menyalakan api. Juga dapat kita lihat pada lampu teplok. Juga pada sapu tangan yang kita masukkan sebagian ke dalam gelas berisi air. Maka kain yang atau sapu tangan yang tidak tercelup air pun lama-kelamaan akan menjadi basah.
Yang keenam, yaitu menekan ke segala arah. Perhatikan gambarnya. Semakin dalam, tekanan air akan semakin besar. Ini terbukti dengan semakin jauh pancaran airnya. Hal ini juga dimanfaatkan dalam pembuatan bendungan atau waduk. Semakin dalam, maka dindingnya akan semakin tebal untuk menahan tekanan air yang semakin besar di bagian bawah. Sifat benda gas, yaitu tidak dapat dilihat, dapat dirasakan, dan menempati ruangan. Contohnya, kita dapat mencium bau harum dari pewangi ruangan atau bau sate. Memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Perhatikan, saat kita meniup balon, maka udara akan mengisi balon tersebut dan akan membentuk seperti balon tersebut. Volumenya juga akan menyesuaikan. Menyusut dan mengembang. Benda gas sangat peka terhadap perubahan suhu. Panas udara dapat membuat benda gas mengembang. Contohnya, jika balon kita biarkan terjemur panas matahari, maka lama-lama akan meletus. Ini dapat terjadi karena gas di dalam balon akan menguai atau mengembang, sehingga karet balon tidak dapat menahan gas di dalamnya. Akibatnya, balon akan meletus. Sebaliknya, pada suhu dingin, gas akan menyusut. Contohnya, balon yang dibiarkan dalam ruangan lama-kelamaan akan mengempis. Menempati ruangan. Contohnya, saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut, sehingga balon tersebut akan mengembang. Ini menunjukkan bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik, maka balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Ini terjadi karena balon atau kantong plastik ikut tertekan oleh gas yang menyebar saat ditiupkan. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi. Nah, itu dulu yang bisa Bu Guru sampaikan. Jangan lupa pesan dari Bu Guru, selalu jaga kesehatan, tingkatkan ibadah kalian, makan makanan yang bergizi, jangan lupa cukup istirahat. Dan jika keluar rumah, selalu biasakan menggunakan masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun, jaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Itu dulu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.